Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 13. Ini soalnya mudah ya, karena ini tentang sifat koloid. Ini materi kelas 2. Jadi koloid itu apa? Koloid itu semacam campuran. Sebenarnya dia itu adalah campuran. Nah, kalau misalkan campuran itu ada 3 jenis ya. Campuran yang pertama itu disebut dengan larutan. Yang campuran yang kedua itu disebut dengan koloid. Dan campuran yang ketiga itu disebut dengan suspensi. Suspensi. Jadi ada 3 jenis larutan. Nah, kalau larutan yang pertama disebut dengan larutan. Larutan itu maksudnya, contohnya kalau dicampurkan tuh bening ya. Itu misalkan air ditambahkan dengan gula, air ditambahkan dengan garam. Nah, itu adalah contoh dari larutan gitu ya. Nah, kalau koloid itu apa? Kalau koloid itu campuran, tapi kalau secara kasat mata kita nggak bisa bedain mana terlarut, mana pelarut gitu. Tapi kalau secara mikroskopik, jadi kalau kita taruh di bawah mikroskop ultra itu bisa kelihatan. Contohnya susu. Susu itu kan kita nggak bisa lihat ya mana lemaknya, mana airnya. Tapi kalau pakai mikroskop optik itu bisa kelihatan ya gitu. Jadi pakai mikroskop ultra, maaf ya, pakai mikroskop ultra. Oke, terakhir suspensi. Kalau suspensi apa? Kalau suspensi itu pakai mata saja kita bisa bedain. Bedanya antara pelarut sama terlarut tadi ya. Contohnya misalkan itu adalah larutan tepung atau pasir deh, yang paling gampang tuh pasir aja. Pasir dengan air itu kelihatan sekali ya. Pasir ditambahkan dengan air. Nah, itu udah kelihatan banget. Nah, ini adalah suspensi. Kalau tadi misalkan susu ya. Susu kan nggak bisa kita bedain mana susu atau santan, itu bisa juga. Jadi kan agak susah bedain antara mana terlarut, mana terlarutnya ya kalau susu dan santan ini. Karena agak nyamburnya itu hampir rata gitu. Tapi masih bisa dibedakan. Cara membedakannya pakai mikroskop ultra ya. Sementara larutan contohnya tadi garam, garam ditambahkan dengan air. Nah, kalau garam ditambahkan dengan air udah nggak bisa ya, bahkan mikroskop ultra pun nggak bisa bedain gitu. Antara mana garamnya, mana airnya kita nggak bisa bedakan gitu ya. Itu kalau dia adalah larutan ya. Jadi di sini semoga dipahami tentang koloid. Nah, karena koloid itu unik, dia di tengah-tengah gitu ya antara larutan dengan suspensi, maka kita ada pembahasan khususnya. Jadi ada beberapa sifat koloid, diantaranya itu ada elektroforesis, elektroforesis ya. Kemudian ada efek Tyndall, koagulasi, adsorpsi, dan dialisis. Ini kurang S. Ini S-nya ketinggalan. Dialisis gitu ya, pakai S gitu. Nah, untuk elektroforesis itu biasanya terjadi di cerobong asap, di cerobong asap pabrik biasanya. Tahu asap pabrik? Tahu pabrik ya? Pabrik itu biasanya menghasilkan limbah asap ya, pembakaran. Nah, di cerobong asap pabrik itu supaya nggak langsung mengotorin alam gitu ya. Jadi di limbah pabrik itu biasanya di sini ini dikasih penyaring di tengah sini sebelum dia keluar ke luar gitu. Jadi ada penyaringnya. Nah, proses penyaringan debu ini atau partikel ini sebelum dia keluar itu namanya proses elektroforesis gitu ya. Jadi diadsorpsi dulu, diserap dulu. Jadi ada namanya proses adsorpsi di sana. Jadi diadsorpsi. Ya, adsorpsi itu diserap gitu ya, maksudnya diserap gitu, lo nggak paham di absorpsi ya. Kemudian nanti diendapkan, namanya itu koagulasi. Ada pengendapan itu koagulasi. Nah, jadi dengan menggunakan alat ya, itu namanya elektroforesis. Nah, kalau efek Tyndall apa? Efek Tyndall nih efek pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Nah, biasanya tuh ada di cahaya. Misalkan ada di saat eh, hari di ventilasi. Jadi kan ada ventilasi tuh. Nah, itu kan ada cahaya masuk tuh. Nah, kadang kalau kita lihat tuh kayak ada berkas cahayanya gitu, kayak terbentuk garis gitu ya. Jadi seakan-akan itu cahaya itu punya wujud gitu ya, punya apa? Punya bentuk gitu. Atau misalkan mobil gitu. Mobil di saat hujan itu kan ada cahaya lampunya gitu ya. Nah, cahaya lampunya itu ternyata kalau saat hujan gitu, misalkan hujan gitu, nanti kayak akan seakan-akan terbentuk garis gitu. Jadi cahaya itu seakan-akan terlihat gitu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena ini ya, pembiasan cahaya tadi. Nah, disebut dengan efek Tyndall ya. Jadi pembiasan cahaya.
Berikutnya koagulasi. Koagulasi itu apa? Koagulasi itu adalah pengendapan ya. Ini ada tulisannya di sini ya. Koagulasi itu adalah pengendapan. Jadi itu adalah pengendapan. Intinya adalah koagulasi itu pengendapan. Pengendapannya di mana? Biasanya mengendapkan lumpur gitu ya. Nah, itu adalah proses-proses pengendapan. Absorpsi apa? Absorpsi itu penyerapan. Jadi pakai logika aja gitu ya. Kalau dialisis ini apa? Dialisis ini penyaringan. Biasanya ada di darah atau di ginjal. Penyaringan darah dengan alat, tapi ya dengan alat dialisis tuh ya. Biasanya yang punya gagal ginjal tuh pakai alat dialisis namanya. Atau proses penyaringan darah oleh ginjal. Nah, jadi ini disebut dengan proses dialisis ya. Tuh. Proses dialisis adalah penyaringan darah dengan alat yang dinamakan dialisis atau penyaringan darah dengan ginjal. Oke, kita masuk sekarang. Di sini pertanyaannya adalah menggunakan tawas dalam mengendapkan lumpur. Nah, ini simple banget nih. Kalau udah terus bacanya mengendapkan, berarti kata-kata mengendapkan ini masuk yang mana? Udah dapat kan? Mengendapkan itu adalah koagulasi. Selesai. Kemudian terakhir, norit sebagai karbon aktif merupakan penerapan sistem koagulatif apa? Norit sebagai karbon aktif. Artinya apa? Norit ini biasanya dipakai ketika kita sedang sakit diare. Sakit diare. Tahu diare ya? Diare itu biasanya karena akibat mencret atau lain sebagainya ya. Biasanya ada bakteri atau hal-hal lain yang masuk ke dalam perut. Nah, dia pakai norit, kita minum noritnya nanti diserap. Jadi ini prosesnya adalah penyerapan gitu. Nah, kalau penyerapan berarti masuk yang mana gitu. Penyerapan berarti masuk yang benar. Penyerapan berarti yang absorpsi gitu ya. Berarti jawabannya adalah koagulasi dan absorpsi. Jawabannya adalah 3 dan 4. Sesimpel itu ya. Nah, untuk kalau soal kalian ini soalnya yang ini. Nah, kalau yang ini agak beda sedikit. Jadi saya bantu clue-nya. Terbentuknya delta di muara sungai sama pemakaian deodoran. Nah, kalian searching aja di Google ya. Kalian lihat pembentukan delta di muara sungai itu masuknya yang mana, deodoran itu masuk yang mana. Supaya kalian banyak-banyak baca ya, karena ini soalnya mudah. Jangan lupa ditulis ini jawabannya apa, ini jawabannya apa ya. Gitu. Oke? Terima kasih. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.